أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتح العارفين وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin ya Rasulullah salamun alayka rabbi وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني استودعتك ما حفظته وما سمعته فردته إلي عند حاجتي إليه يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله أما بعد. Yang sama kita muliakan, kita hormati sahibul bait pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustazah Haji Azizah, Ustazah Khalika Ahmad. Doakan banyak umur, sehat, afiat, dijauhkan dari segala musibah dan segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah ngaji subuh spesial Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat, afiat, panjang umur, taufik, hidayah sehingga kita dapat terus istiqamah dalam menghadiri sholat subuh sampai di hari yang ke-22
hari yang ke-22. Mudah-mudahan ibadah puasa kita mulai dari pertama sampai hari ke-22 ini seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita lanjutkan daripada kitab Uqudul Lijam fi Bayani Huquqiz Zawjain sampai kepada Al-Faslu Tsalis fi Fadli Shalatil Mar'ati fi Baitiha. Bagian ketiga, keutamaan salatnya perempuan di rumahnya, sampai kepada wa tabarruj wa idza aradta al-khuruja min baitiha labisat afkhara thiyabiha. Tabarruj dianggap itu tabarruj yang dilarang. Tabarruj ini kan berhias dandan, pakai perhiasan, pakai dandanan. Itu apa dianggap tabarruj adalah idza aradta al-khuruja, apabila keluar, menginginkan si perempuan itu idza aradat khuruj, apabila itu perempuan mau keluar min baitiha, dari bawa ke atas dari rumahnya, keluar dari rumahnya, labisat afkhara thiyabiha, dia pakai pakaian yang paling mewah, dipakai pakaian yang paling mewah. Ini dianggap tabarruj. Wa tajammalat, di situ dia pakai perhiasan yang beraneka ragam, antingnya 13 on ya, beratnya tuh, gelangnya ada 10 biji, satu bijinya ada 100 gram, kali 10 sekilo dah. Maka angkat tangan kirinya, nyengser tangan kanannya, nyengser, belum yang kiri, belum kalungnya tuh, kalungnya yang ada duit logamnya gede, yang rantainya tebel, yang beli di Mekah tuh, saking kayanya dipakai perhiasan semuanya. Kan ada yang begitu modelnya, ada kelihatan orangnya model begitu, ada begitu, semua dipakai, semuanya dipakai. Wa tahassanat, pakai pakaian yang bagus, pakai dandanan, make up yang bagus. Wa kharajat, dikeluar, tuftan annas, dia bikin fitnah kepada orang. Artinya fitnah di sini bukan menuduh, bukan sebenarnya. Kita kan tahunya fitnah begitu, menuduh orang mencuri padahal dia nggak nyuri, itu kan fitnah. Tapi fitnah di sini maksudnya adalah musibah atau ujian, menimbulkan ujian dan musibah buat orang-orang. Kenapa? Sebab itu hal yang semacam itu membuat atau memancing orang untuk memandang kepadanya, memandang kepada dia. Perempuan, orang pasti pandang, apalagi dia dandan, apalagi dia pakai perhiasan, apalagi dia wangi, begitu. Fa in salimat fi nafsiha, misalnya dia selamat, si perempuannya nggak kena fitnah, enggak.
si perempuannya nggak bikin permasalahan, nggak tapi lam yaslamin nas minha, orang-orang nggak selamat dari dia. Orang-orang nggak selamat dari dia, minimal tuh orang bakal mandangin dia. Ntar kalau ada laki-laki ngeliatin, dibilangnya nggak sopan. Ini laki nggak sopan nih. Nah, laki-laki padahal yang nggak sopan perempuannya mancing, pakai pakaiannya mancing, pakai dandanannya mancing, pakai perhiasannya mancing. Giliran dilihatin sama laki, lakinya dibilangnya nggak sopan. Kadang-kadang suka begitu. Walihada, oleh sebab itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, al mar'atu auratun, perempuan itu seluruh badannya adalah aurat. Seluruh badannya yang nampak itu aurat bagi laki-laki. Fa idza kharajat min baitiha, kalau dia keluar dari rumahnya, istasyrafaha syaitan, akan dongak mandang kepada dia syaitan. Syaitan di sini artinya manusia yang modelannya kayak syaitan. Kan ada tuh begitu. Ya, minal jinnati wan nas. Manusia yang kelakuannya kayak setan. Jadi kagak salah tuh orang mak zaman dulu ngatain dasar anak 17 setan. Satu setan aja udah repot banget nih, ngurusin ini 17 setan. 17 setan. Dan memang benar ada orang yang kelakuannya kayak setan begitu. Karena sifatnya, kelakuannya tasyaitona fulanun, seseorang itu bersifat seperti sifatnya syaitan begitu, bersifat seperti sifatnya syaitan begitu. Kenapa Nabi bilang istasyrafaha syaitan, nggak bilang istasyrafahan nas, nggak dibilang yang noleh, yang nengok orang-orang. Nabi pakai kalimat syaitan karena minjem kalimat syaitan karena sebab kelakuan orang-orang semacam itu sama seperti kelakuannya syaitan. Wa aqrabu ma takunul mar'atu, dan yang paling dekat bagi perempuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika itu perempuan ada di rumahnya, ya kana fi baitiha. Di riwayat yang lain, al mar'atu auratun, perempuan itu adalah aurat. Fahbisuhunna fi buyutihinna, fahbisuhunna fi buyutihinna, fil buyut, maka jagain, cegah dia biar ada di rumah terus. Fa innal mar'ata idza kharajat, itu perempuan kalau keluar rumah, kalau keluar ke jalan, ya si Bang ngapain sih? Perempuan kalau keluar ke jalan, qala laha ahluha, qala laha ahluha, itu keluarganya tanya, aina turidin, mau kemana kamu? Qalat a'udu maridon wa usyai'u janazatan, saya mau jenguk orang sakit, saya mau nganter jenazah. Fala yazalu biha syaitan, dan setan itu selalu mendampinginya, hatta tukhrija zira'aha, sampai dia keluar. Wa maltamasatil mar'ah, dan perempuan tidaklah mencari wajah Allah, keridhaan Allah, bimisli, keridhaan Allah yang dia cari
yang lebih afdal, lebih tinggi, bimisli antaquda fi baitiha, daripada dia itu duduk di rumahnya. Itu lebih afdal. Seakan-akan dia duduk di rumahnya aja itu seperti dia taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Makanya Imam Hatim Al-Asam beliau katakan perempuan solehah itu adalah tiangnya agama. Perempuan solehah itu adalah tiangnya agama. Sebab perempuan yang mendidik anak-anaknya. Kalau perempuannya udah nggak solehah, ya anak-anaknya jadi anak-anak yang tidak solehah. Begitu, makanya yang dirusak anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan. Pertama apa ya? Perempuan itu tameng terkuat, benteng terakhir daripada perempuan itu adalah rasa malu. Adalah rasa malu. Pertama dibentengin mungkin ada agamanya, ada orang tuanya, ada gurunya, ada yang merhatiin, ada yang ngomelin, ada yang ini. Kalau itu nggak ada, masih ada yang jagain apa? Rasa malunya. Rasa malunya. Nah kalau udah nggak ada rasa malunya, itu perempuan udah nggak ada harganya lagi. Udah nggak ada kapasitasnya lagi, udah apa namanya, nggak beda jauh sama butiran pasir di jalanan. Nggak ada harganya, nggak ada yang mau nyomot. Kalau bahasa kita nggak ada yang mau nyomot. Makanya yang dihilangkan oleh musuh-musuh Islam adalah perempuan-perempuan muda, remaja-remaji ini dihilangkan rasa malunya. Rasa malunya dihilangkan dengan apa? Dengan beraneka macam cara. Salah satunya dibikin pede, joget-joget depan orang. Joget-joget depan orang. Orang dulu, zaman dulu kita perempuan lewat di satu jalan, bukan gang, jalan gede. Ada 1-2 orang laki duduk di situ, mau lewat malu. Kalau bisa pilih jalan lain. Begitu, mendingan ketemu setan daripada ketemu orang model begitu. Kalau ketemu setan kita bisa lari, kalau ketemu gitu kita malu. Begitu orang dulu. Nah sekarang jangankan 2-3 orang yang duduk, seabrek-abrek dilangkahin sama dia. Bahkan sekarang bukan dia malu jalannya, tapi malah hilang rasa malunya, malah dia pede. Dengan pedenya dia menampilkan lenggak-lenggok badannya, dia joget, dia nari, dia ketawa, ketiwi, segala macamnya dipamerin di sosmed begitu, sehingga orang siapapun bisa lihat dan kapanpun bisa dilihat. Siapapun bisa lihat dan kapanpun bisa dilihat. Begitu, nggak bisa hilang. Karena kalau udah diupload udah nggak bisa hilang deh. Kalau udah diupload nggak bisa hilang. Waliyatubillah sama na'udzubillah. Begitu. Nah ini syukur kalau cuma dilihat. Apa namanya? Iya menghasilkan dosa, iya orang lihat dosa. Yang menjadi berbahaya adalah ketika orang lain melihat kita ini perempuan, melihat dia si perempuan ini dan si laki-laki ini menjadi berbuat dosa karena melihat itu, sehingga dosa yang dilakukan laki-laki itu ngalir juga kepada perempuan yang sebab dia laki-laki itu berbuat dosa. Itu kalau satu laki-lakinya. Kalau ada di sosmed bukan 1 orang yang lihat, bisa 100, bisa 200, bisa 1000, bisa 2000, bisa jutaan orang lihat. Kalau ada jutaan laki-laki berbuat dosa karena sebab melihat kita joget, tuh laki-laki akhirnya bikin dosa. Begitu.
Akhirnya itu 1 juta laki-laki bikin dosa gara-gara kita. Nah, kita tanggung dosa daripada bukan nanggung, kita kecipratan daripada dosanya 1 juta orang yang bikin maksiat, bikin dosa gara-gara kita. Waliyadzubillah sama na'udzubillah. Itu dia bahayanya. Bahayanya kalau gampang ngupload sesuatu di sosmed. Mungkin saat itu pede, nggak malu. Coba lihat 2-3 tahun kemudian, kita lihat lagi foto-foto kita, video-video kita yang kita upload, kita bakalan malu ngeliatnya. Kita malu sendiri ngeliatnya. Begitu. Jadi Imam Hatim Al-Asam bilang perempuan soleha itu adalah tiangnya agama. Karena ibu itu madrasatul ula li auladiha. Perempuan itu adalah sekolah pertama buat anak-anaknya. Yang mendidik anak-anaknya pertama adalah ibunya. Begitu. Terus wa imaratul bait wa aunu ala ta'ah. Yang memakmurkan, yang meramaikan, yang menghidupkan suasana rumah dengan ibadah dan taat adalah perempuan. Begitu. Tapi sebaliknya, kalau ada perempuan yang melanggar, tidak solehah, maka itu akan menjadi pelebur daripada pahala. Begitu, menjadi pelebur daripada pahala. Waliyadzubillah sama na'udzubillah. Wa minal kabair, disebutkan sama Imam Nawawi, termasuk dosa besar adalah khurujul mar'atil muzawwajah min baitiha, keluarnya seorang istri yang sudah menikah dari rumahnya bi ghairi idnihi, tanpa izin suaminya, sebagaimana sebelumnya sudah kita sebutin hadisnya. Walau limauti ahadi abawai, walaupun mau keluarnya gara-gara ada salah satu orang tuanya dia meninggal, abahnya, ibunya meninggal, keluar tanpa izin suaminya, maka keluarnya dia termasuk dosa besar. Begitu. Bahkan wafil Ihya, di dalam kitab Ihya punyanya Imam Ghazali, beliau ceritain kharaja rajulun fi safarin wa ahida ila imraatihi an la tanzil ila minal ulwi ila sufli. Ada riwayat Imam Ghazali ceritain suami keluar rumah bepergian jauh, lama kira-kira pergi jauh, dia kasih perintah, kasih wasiat kepada ila imraatihi an la tanzil, pada istrinya jangan turun dari atas. Rumahnya tingkat, dia tinggal di atas, orang tuanya tinggal di bawah. Wa kana abuha fil asfal, orang tuanya di bawah. Famarido, orang tuanya satu sakit. Fa'arsalatil mar'atu ila Rasulillah SAW. Nah, itu istri kirim kabar kepada Nabi SAW. Nabi, saya izin mau turun, mau lihat orang tua saya sakit. Suaminya pergi, dan suaminya perintahin dia untuk jangan turun, tetap di atas. Terus Nabi SAW, faqala sallallahu alaihi wasallam, si istri ini mau izin turun, mau jengukin orang tuanya. Nabi bilang, ati zaujaki, taatin suamimu, taatin suamimu, kata Nabi SAW, tetap di atas, jangan turun. Sampai akhirnya famata, orang tuanya meninggal. Fasta'zanat, minta izin sama Nabi SAW. Nabi, saya mau turun, orang tua saya udah meninggal tuh di bawah, pengen liatin jenazahnya, pengen nyaksiin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang, ati'i zaujaki, taatin suamimu. Suruh taat tetap.
Fadufina, akhirnya itu orang tuanya dikubur juga dah. Dikubur itu anak yang perempuan di atas nggak turun karena suaminya belum pulang. Fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha yukhbiruha. Nabi SAW kasih kabar buat itu perempuan. Apa kabarnya? Annallaha qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Dapat kabar gembira dari Nabi SAW. Nabi sampaikan buat itu istri yang taat sama suaminya di atas nggak turun. Nabi bilang orang tuamu tuh yang meninggal dosa-dosanya diampunkan sama Allah berkat taatmu kepada suami, kamu nggak turun dari atas rumahmu. Jadi berkatnya dia nggak turun. Kalau kita lihat ngenes, lagi sakit nggak nengokin, meninggal nggak nyaksiin, sampai dikubur nggak tahu. Padahal ada di bawahnya tinggal turun doang. Tapi karena ketaatannya dia nggak turun. Dia nggak liatin orang tuanya, dia nggak jenguk, dia nggak lihat jenazahnya bahkan. Tapi sebab itu, di balik itu semuanya orang tuanya yang punya dosa, yang seharusnya disiksa, yang seharusnya diazab, dosanya diampunkan sama Allah Subhanahu wa taala sebab taatnya itu anak atau itu istri kepada suaminya. Berkat taat kepada suaminya sehingga dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.